Minggu ini saham-saham perbankan sedang hancur-hancuran. BBCA turun minus 8,8%, BBRI turun minus 13,5%, Bank Mandiri turun minus 10,5%, sedangkan BPNI turun minus 12,11%. Yang paling trending adalah sahamnya BRI yang mengalami penurunan paling dalam. Di video ini saya akan berbagi opini kenapa saham-saham perbankan pada dibuang investor asing, padahal saham-saham seperti HMSP naik 13,1% dan Unilever naik 6,52% minggu ini. Oke, jadi menurut saya ada dua penyebab yang membuat penurunan pada saham-saham perbankan. Yang pertama adalah karena kekhawatiran investor kepada kredit macet. Kita tahu kondisi ekonomi saat PSBB ini di mana orang-orang tidak bisa berjualan selama beberapa bulan. Hal ini otomatis berdampak langsung kepada roda perekonomian khususnya di usaha kecil atau UMKM. BRI adalah bank yang paling banyak menyalurkan kredit kepada UMKM. Nah, otomatis harga sahamnya yang paling terpukul. Jika wabah tidak segera reda dan PSBB terus diperpanjang, maka bisa dipastikan NPL BBRI akan meningkat tajam. Dari sudut pandang investor, secara jangka pendek, lebih baik menaruh uang di investasi yang lebih minim resiko. Maka dari itu, kita bisa lihat banyak dana asing yang jual saham-saham perbankan, khususnya BBRI yang lagi trending. Kenapa investor asing yang jual, sedangkan investor lokal malah bertahan? Karena tujuannya beda. Asing lebih banyak berupa institusi atau hedge fund yang harus bertanggung jawab kepada investor-investor mereka. Jadi mereka harus hati-hati. Sedangkan lokal lebih banyak didominasi oleh retail seperti kita yang lebih banyak average down untuk nabung saham. Asing juga memiliki pertimbangan-pertimbangan lain yang kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti selama kinerja perbankan bisa kembali pulih, investor-investor asing juga akan masuk kembali. Tugas kita hanya memperhatikan kinerja perbankan selama wabah ini. Alasan kedua yang menurut saya menjadi penyebab kenapa asing pada hengkang dari saham-saham perbankan adalah karena adanya potensi suku bunga negatif. Walaupun belum terjadi, tapi di Amerika sedang ada wacana untuk mengubah suku bunga menjadi negatif tahun depan. Di Indonesia sendiri mungkin masih jauh, tapi kita bisa lihat di sini bahwa tren suku bunga BI juga cenderung menurun. Suku bunga negatif berarti persentasenya akan berada di bawah 0. Bank-bank biasanya akan memarkirkan uang ke bank sentral untuk mendapatkan bunga. Tapi jika suku bunga dibuat negatif, bank-bank tersebut ganti harus membayar bunga kepada bank sentral. Hal ini otomatis akan memaksa bank-bank untuk menggunakan uang simpanan mereka untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Saya tidak tahu prakteknya bagaimana, tapi secara teori jika suku bunga negatif maka kita malah akan dibayar untuk mengajukan kredit cicilan. Ini persis seperti ketika harga kontrak minyak negatif yang baru saja terjadi kemarin. Jika suku bunga negatif, maka bunga kredit pinjaman akan turun. Semakin rendah bunga kredit, maka cicilan misalnya KPR, mobil, dan sebagainya akan turun. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan spending yang diharapkan bisa membangkitkan kembali gairah perekonomian. Sederhananya, suku bunga negatif seperti yang telah diberlakukan oleh bank-bank di Jepang dan Eropa bertujuan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian agar ekspor dan consumer spending meningkat. Secara jangka pendek, seharusnya bank juga akan diuntungkan dengan potensi peningkatan kredit dari masyarakat, yang berarti lebih banyak bunga yang didapat. Nah, tapi di sisi lain, jika ternyata ekonomi tidak kunjung membaik dan suku bunga negatif terus diberlakukan, maka perbankan juga akan dirugikan. Jika suku bunga rendah, orang-orang yang meminjam uang dari bank akan mendapatkan keuntungan berupa cicilan yang rendah. Sedangkan orang-orang yang menyimpan uangnya di bank seperti tabungan dan deposito akan menarik uang mereka karena bunganya jadi kecil. Saya tidak mau masuk terlalu dalam teknisnya, tapi efek suku bunga negatif ini mungkin akan dibebankan bank dalam bentuk pengurangan bunga deposito atau kenaikan biaya bulanan. Efeknya, jika nasabah lebih memilih untuk menyimpan uang di bawah bantal daripada di bank, maka cepat atau lambat bank akan mengalami masalah likuiditas. Lebih lanjut, jika kondisi ini berlangsung lama, sebagai investor kita pastinya akan melihat rasio margin keuntungan dari saham-saham perbankan yang bakal menipis. Belum lagi resiko gagal bayar yang meningkat karena kondisi ekonomi saat ini. Bayangkan teman-teman saat ini adalah seorang hedge fund asing yang mengelola dana triliunan. Apakah teman-teman akan bertahan di saham perbankan atau lebih memilih untuk main aman dengan switch ke sektor lainnya yang resikonya lebih kecil? Sentimen dari suku bunga negatif yang diusulkan Donald Trump ini membuat saham-saham perbankan di Amerika seperti JP Morgan, Bank of America hingga Wells Fargo mengalami penurunan.
Suku bunga negatif di Indonesia memang belum ada wacana untuk diberlakukan. Saat ini suku bunga BI masih di kisaran 4,5%, sedangkan di Amerika di sekitar 0,25%. Tapi jika ekonomi tidak kunjung membaik, maka suku bunga negatif di Indonesia bisa saja terjadi. Jadi untuk simplify, kebijakan suku bunga rendah hingga negatif bertujuan untuk memaksa orang menarik simpanan mereka di bank untuk dibelanjakan baik dalam bentuk barang maupun kredit, sehingga roda ekonomi kembali berputar. Bahkan dalam kondisi yang cukup aneh seperti sekarang ini, pasar saham mungkin akan bergairah karena beberapa investor lebih tertarik membeli saham daripada menyimpan uang mereka di bank. Anyway, ini adalah opini saya saja kenapa saham-saham perbankan pada dibuang investor asing. Jika teman-teman tertarik, bisa pelajari lebih lanjut lagi tentang pengaruh suku bunga terhadap pasar saham. Ini bukan berarti bahwa teman-teman harus jual saham perbankan. Tetap saja hold atau average pelan-pelan saham-saham perbankan yang bagus, karena kita tidak tahu kapan asing tiba-tiba akan masuk kembali. Asing keluar bukan karena BCA atau BRI mau bangkrut, tapi lebih kepada strategi jangka pendek mereka. Strategi kita sebagai investor retail jelas berbeda dengan para hedge fund asing tadi. Oke, klik like jika mendapatkan manfaat dari video ini, bagi ke sosmed dan jangan lupa subscribe.